Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri, melanjutkan ngaji tajwid kita masih di bab yang sama, yaitu bab idgham. Nah, yang telah lalu kita telah membahas pertama yaitu idgham mutamasilain, yaitu ketika ada huruf yang sama bertemu, dan kemudian jika yang sama itu dua-duanya hidup disebut idgham mutamasilain kabir, dan hukumnya itu tidak wajib dibaca idgham ketika dia hidup semua. Tapi ketika salah satu hurufnya atau yang terkhusus yang depan mati, yang kemudian yang kedua hidup, dari huruf yang sama tersebut, maka wajib diidghamkan ke huruf yang kedua, terkecuali ketika ada wawu mati bertemu wawu, dan wawu yang pertama itu didahului atau sebelum wawu itu ada harokat dumah, atau ya bertemu ya, tapi ya yang pertama yang mati itu didahului dengan kasroh, maka tidak dibaca idgham, melainkan dibaca idhar, karena untuk menjelaskan ada bacaan mat atau bacaan panjangnya. Kemudian yang kedua kemarin telah kita bahas juga, yaitu tentang idgham mutajanisen atau idgham yang makhrajnya sejenis, yaitu ketika ada dua huruf yang makhrajnya sama tapi hurufnya berbeda, maka itu disebut dengan idgham mutajanisen. Dan ketika yang pertama hurufnya itu mati, kemudian yang kedua hurufnya itu hidup, maka disebut idgham mutajanisen shoghir, dan itu wajib hukumnya jais, dalam artian boleh dibaca idgham atau tidak, atau boleh dibaca idhar. Akan tetapi kalau saya secara pribadi membacanya, kalau untuk mutajanisen jaisnya itu masih saya baca idgham atau saya idghamkan. Tapi kalau untuk yang kabir itu cara bacanya tetap idhar, karena untuk menghidupkan dua-duanya dan membaca dua-dua huruf tersebut yang bertemu. Nah, untuk yang kali ini yang akan kita bahas yaitu idgham yang terakhir, yaitu idgham mutaqaribain. Nah, untuk muqaddimah saya ulas terlebih dahulu. Jadi untuk bacaan idgham ini dari masing-masing idgham mutajanisen itu ada idgham mutamasilin, ada shoghir, ada kabir. Mutajanisan ada shoghir, ada kabir. Nah, yang mutaqaribain ini juga ada shoghir dan juga kabir. Nah, untuk membedakan shoghir dengan kabir itu, kalau ketika disebut idghamnya itu pakai istilahnya di belakangnya ada shoghir, berarti itu yang pertama mati dan yang kedua itu hurufnya hidup, baik di mutamasilain, mutajanisen ataupun mutaqaribain. Nah, kalau untuk mutamasilain itu hukumnya wajibul idgham atau wajib dibaca idgham. Kalau untuk mutajanisen itu jaisul idgham, boleh diidghamkan atau boleh dibaca jelas. Tapi kalau secara pribadi saya tetap membacanya idgham untuk mutajanisen. Nah, kalau untuk mutaqaribain ini ada beberapa yang memang harus dibaca idgham, ada yang beberapa berdekatan tapi akan lebih enak ketika dibaca idhar, karena ini hukumnya juga jais, jadi diperbolehkan idgham juga diperbolehkan idhar. Ini untuk yang shoghir, yang pertama mati dan yang kedua hidup. Tapi kalau untuk yang kabir itu wajib dibaca idhar. Nah, sekarang kita bahas, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk idgham mutaqaribain pengertiannya yaitu ketika ada dua huruf yang berbeda namun berdekatan. Nah, qaribain itu berasal dari kata qoroba atau dekat. Dekat, yang dekat itu apanya? Yang dekat itu makhrajnya. Ketika ada dua huruf dengan makhraj berdekatan, yang pertama hurufnya mati dan yang kedua hurufnya hidup, maka boleh dibaca idgham mutaqaribain atau diidghamkan. Kalau untuk secara pribadi, saya menganut dalam kitab Hidayatus Sibyan, itu yang diidghamkan itu lafadz dari lamnya lafadz hal balkul itu diidghamkan ke huruf ro. Jadi lamnya lafadz hal balkul diidghamkan ke ro. Itu kalau saya pribadi mengacu di kitab Hidayatus Sibyan. Kemudian juga ada seperti kaf bertemu dengan kof. Nah, itu juga lebih enak diidghamkan. Itu walaupun makhrajnya itu dekat atau makhrajnya berdekatan, itu lebih enak diidghamkan. Nanti akan saya buatkan contohnya. Nah, tadi pertama yaitu idgham mutaqaribain ketika ada huruf yang berdekatan makhraj, yang pertama mati dan yang kedua hidup, maka disebut idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain tadi ada lafadz hal, bal dan kul.
Nah, lafat hal balkul ini diidghamkan ke huruf ro. Seperti contoh harrofa'a. Bacanya bukan hal rofa'a tapi harrofa'a. Terus bal rofa'a. Contohnya bal rofa'a. Nah, seperti itu. Bal rofa'a. Jadi lamnya seperti hilang, masuk ke huruf itu, masuk ke huruf ro-nya, dibaca har rofa'a. Kemudian yang ketiga kurrobi, seperti contoh kurrobi. Tulisannya kul robi, tapi bacanya yang benar yaitu kurrobi. Nah, kalau untuk hal balkul menurut kitab Hidayatus Sibyan itu dia wajib dibaca idgham mutaqaribain atau wajib diidghamkan. Nah, tapi yang tidak wajib diidghamkan itu seperti contoh qad sami'a. Nah, mohon maaf ini saya hapus dulu ya. Berarti hal balkul ke huruf ro. Hal balkul ke huruf ro. Kemudian kalau untuk dal ke sin, nah dal ke sin ini beberapa buku ini menyatakan kalau dal ke sin ini termasuk dari bagian dari idgham mutaqaribain karena katanya ada kedekatan makhraj antara dal nih dengan sin. Dal dan sin sama-sama mendekati. Jadi dal itu di ujung lidah, sin itu juga ada di ujung lidah tapi lidah tidak menempel di gigi. Nah, sin atau sa, da. Nah, seperti itu. Ini seperti contoh qad sami'a atau bisa dibaca qas-sami'a. Nah, tapi kalau yang ini, kalau berdasarkan kitab Hidayatus Sibyan atau keterangan yang saya peroleh, itu tidak wajib untuk dibaca idgham, tapi boleh dibaca idhar dengan alasan untuk menjelaskan bahwa dalnya ini termasuk huruf qalqalah. Qad sami'a. Ada qad sami'a Allah, lafadznya seperti itu. Qad sami'a, qad sami'a, qad sami'a. Kemudian contoh lain seperti tak bertemu sa, tak bertemu sa, tak bertemu dengan sa. Ini makhrajnya berdekatan di ujung lidah semua. Tak bertemu dengan sa, ini berdekatan. Contohnya seperti lafaz kadzabat samudu. Kadzabat samudu, kadzabat samudu, boleh dibaca seperti itu atau diidghamkan kadzabat samudu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang saya sebutkan huruf-hurufnya yang dengan makhraj yang berdekatan dari beberapa buku yang pernah saya pelajari atau pernah saya pelajari atau saya baca, yaitu untuk yang makhraj berdekatan itu antara qaf dengan kaf, kemudian lam dengan ro tadi ya, ini wajib kalau lam dengan ro. Qaf dengan kaf ini juga boleh diidghamkan. Contoh yudrikum, yudrikum, jadi yudrikum, contohnya seperti ini. Nah, maaf, contohnya alam nahlukkum atau bisa dibaca alam nahlukkum, diidghamkan boleh atau dijelaskan juga boleh. Yang jelas tadi yang wajib diidghamkan kalau menurut buku Hidayatus Sibyan itu lafadz hal balkul ke huruf ro, itu saja. Kemudian contoh yang lain, huruf yang lain seperti sin dengan dal, tadi sudah ya, sin dengan dal. Kemudian ada tak dengan dal,
tak dengan zal ya, tak dengan zal, kemudian sa dengan ta atau tak dengan sa, sebaliknya seperti tadi. Nah, akan tetapi untuk mempermudah, jadi yang wajib itu hanyalah fathal balkul, itu yang ada di kitab Hidayatus Sibyan. Kalaupun sahabat-sahabat pernah ngaji di buku-buku yang lain menyatakan dengan pendapat lain, ya tolong nanti ditambahi di kolom komentar agar saya juga bisa mencari referensi lebih banyak lagi. Karena di sini saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar, mengingat-ingat. Untuk yang belum pernah belajar ya silahkan ini untuk jadikan pelajaran. Yang pernah belajar ya monggo pendapatnya disalurkan ke saya agar saya juga mendapat tambahan ilmu. Nah, jadi seperti itu terkait dengan bacaan yang terakhir dari bacaan idgham atau bab idgham ini, yaitu dengan atau disebut dengan bacaan idgham mutaqariban, yaitu idgham dari dua huruf yang makhrajnya berdekatan. Yang jelas ketika dia disebut idghamnya kabir, maka dia tidak wajib dibaca idgham atau justru wajib dibaca idhar. Namun ketika dia sohir, pertama mati kedua hidup, kalau untuk mutamassilin wajib idgham, kalau untuk mutajanisen itu jais tapi tetap mendekati yang wajib idgham. Tapi kalau untuk mutaqariban itu yang wajib kalau menurut buku Hidayatus Sibyan, karena kita belajarnya di sini, yaitu lafadz hal balkul diidghamkan ke ro. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.